Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in, amma ba'd. Maha suci Allah atas segala kesuciannya, maha besar Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kebesarannya, maha kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, segala rahmat yang diberikan kepada kita, segala hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah meminta sedikit pun untuk hamba membayar dari nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Besar kecilnya nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita syukuri. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum, kata Allah, barang siapa seorang hamba yang mensyukuri nikmat yang kuberikan kepadanya, maka akan kutambahkan nikmat tersebut kepadanya. Akan tetapi sebaliknya, kata Allah, wala in kafartum, barang siapa yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, inna azabi lasyadid. Banyak di antara kita saat ini yang hanya doyan meminta dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang kita inginkan. Akan tetapi pada hakikatnya seorang manusia lupa cara bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit di antara mereka yang bersyukur. Maka dari itu, jangan sampai kita termasuk oleh golongan-golongan yang akan mendapatkan oleh azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi di atas nabi, rasul di atas rasul, pemimpin di atas pemimpin, pemimpin yang tidak pernah zalim kepada bawahannya, pemimpin yang menegakkan hukum runcing ke atas dan runcing ke bawah, yakni baginda Habibullah wa Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikabarkan dalam sebuah hadis, barang siapa seorang hamba yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya satu kali solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan 10 kebaikan kepadanya. Allah akan mengangkat 10 derajatnya dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus 10 dosanya. Maka di luar akal fikiran kita, kalau kita mampu bersolawat 100 bahkan ribuan kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin menghitung berapa dosa yang dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin menghitung berapa derajat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang mencoba-coba ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah menjawabnya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dia akan sanggup seorang hamba untuk menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas keutamaan bersedekah. Sebagaimana yang kita ketahui, peribahasa mengatakan tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Dan juga yang kita ketahui, tidak ada satu ayat dari Al-Quranul Karim yang mengatakan orang yang mengeluarkan sedekah akan membuat miskin kepadanya. Maka dari itu, sebagai hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan enggan untuk mengulurkan tangan kepada saudara-saudaranya. Para pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Allah, ya Rahman.
para pemirsa, dimanapun Anda berada, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu, tidak ada satu ayat dari Al-Quran Karim dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ketika seseorang mengelurkan tangannya kepada saudara-saudaranya, maka tangannya akan membuat miskin kepadanya. Akan tetapi yang kita ketahui, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bakhil la yadkhulul jannah. Al-bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, la yadkhulul jannah, tidak akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala walau kana abidan, walaupun ia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang gemar melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ia bakhil, ia pelit, ia kikir, ia enggan mengulurkan tangannya untuk membantu saudara-saudaranya. Maka orang tersebut, kata Nabi, al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana abidan. Orang yang pelit tidak akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun ia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kisah yang dimana kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah bumi, maka bumi pun bergetar. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah gunung, maka bumi pun hanya terdiam. Dari peristiwa tersebut, para malaikat heran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabbi, adakah penciptaanmu yang lebih dahsyat, yang lebih kuat daripada gunung?" Maka Allah pun menjawab pertanyaan tersebut, ada, yaitu besi. Para malaikat kembali bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb, adakah penciptaanmu yang lebih dahsyat, yang lebih kuat daripada besi?" Maka Allah pun menjawab kembali, ada, yaitu api. Akan tetapi para malaikat kembali bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb, adakah penciptaanmu yang lebih dahsyat daripada api?" Maka Allah pun menjawab, ada, yaitu air. Tapi para malaikat tidak berhenti bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tetap bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan, "Ya Rabb, adakah penciptaanmu yang lebih dahsyat, yang lebih kuat daripada air?" Maka Allah pun menjawab, ada, yaitu angin. Para malaikat tetap heran dan penasaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb, adakah penciptaanmu yang lebih dahsyat, lebih kuat dari apapun, daripada air, daripada angin dan daripada sebagainya?" Maka Allah pun menjawab, ada, yaitu anak cucu Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya, akan tetapi tidak diketahui oleh tangan kirinya. Maka dari itu, pahala sedekah adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas 700 kali lipat pahala sedekah, kecuali pahala puasa, karena ibadah tersebut hanya untukku dan hanya aku yang ingin membalasnya. Maka timbul titik pertanyaan di antara kita, bagaimana mungkin, bagaimana jika ada orang yang fakir, orang yang tidak memiliki harta, orang yang miskin, tapi ingin bersedekah, ingin mengulurkan tangannya kepada saudara-saudaranya? Maka para ulama pun menjelaskan, maka yang pertama ialah ta'dilu bainas naini sedekah, memisahkan dua orang yang sedang bertikai, memisahkan dua orang yang sedang berkelahi, termasuk dalam ganjaran pahala sedekah. Para ulama menjelaskan, wal kalimatu thayyibah sedekah, seseorang yang berkata baik, seseorang yang perkataannya bijak, termasuk dalam golongan amal sedekah. Para pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, akan kembali setelah jeda berikut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Ya Para pemirsa Net TV
dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan merahmati kita semua. Para ulama menjelaskan, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau membantu seseorang untuk menaikkan barangnya ke atas kendaraannya, termasuk dengan pahala sedekah. Kemudian waktu mitul adza anil tariqi sedekah. Engkau memindahkan duri dari jalan, bahkan benda-benda yang bersifat mudarat bagi para yang lainnya, termasuk dengan pahala sedekah. Sebagai kesimpulan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membebankan sebuah hamba melebihi batas kemampuannya. Dalam agama kita ada yang namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka dari itu yang kita ketahui saat ini berbagai macam musibah yang telah melanda saudara-saudara kita. Sebagai mukmin yang baik, muslim yang baik, ulurkan tangan kita untuk membantu saudara-saudara kita. Kalau bukan kita yang membantu saudara kita, siapa lagi yang akan membantu saudara kita? Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana abidan. Anda rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa dan sebagainya, akan tetapi Anda bakhil, Anda pelit, Anda kikir kepada saudara-saudara kita, enggan mengeluarkan harta kepada saudara-saudara kita, maka kata Nabi, la yadkhulul jannah walau kana abidan. Engkau tidak akan masuk ke dalam surga walaupun rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang saat ini engkau miliki, harta yang saat ini engkau miliki, jabatan yang saat ini engkau miliki bukanlah milikmu, akan tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tiba saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil nikmat tersebut, dan akan tiba saatnya Allah akan memintai pertanggungjawaban dari nikmat tersebut. Allah kabarkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya kematian. Akan tetapi Allah kabarkan kematian tidak ada yang mengetahuinya. Maka jangan sampai tiba saatnya Allah angkat nikmat tersebut, Allah ambil kenikmatannya, dan engkau berada pada titik bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disayangkan, nikmat yang banyak, jabatan yang tinggi, wewenang yang luas, akan tetapi mati dalam keadaan su'ul khotimah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, belum mengangkat kenikmatannya, belum mengangkat nyawa kita, maka masih ada kesempatan untuk beribadah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Saya Wahyu Kusuma undur diri. Nun wal qalami wa ma yasturun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman, Ya Rahim.